Nggih, Bu Ayu, selamat datang di Rumah Semesta. Apa yang mau kita obrolin sore hari ini sampai malam nanti? Nggih, Nggih, selamat nggih, sore Pak nggih, Wayan. Terima nggih. kasih Ya, waktunya sudah ya, diizinkan saya mampir ke Rumah Semesta. nggih, Begini Pak Wayan, nggih. jadi Titiang mau sedikit minta pandangannya Pak Wayan mengenai Agak agak ini sih. pengalaman saya Nggih, di 2021 atau 2022, saya pastinya di awal tahun Pak. ya, Jadi itu kejadiannya saya gravitasi badan itu tidak ada Pak. Jadi seperti mati suri, tapi saya normal untuk indria. ya. Hanya gravitasi tidak ada. Jadi Apa lemah. yang nggak ada? Gravitasi badan. Gravitasi. Iya, jadi nyentuh kaki Terasa ringan. tidak terasa Oh, nyentuh. nggak terasa nyentuh. Oke. Iya. Air panas itu tidak terasa air panas. Jadi indria ini normal Pak. Mata, hidung apa biasa. Cuman untuk gravitasi saya nyentuh lantai tidak seperti nyentuh lantai. Nah, yang tanya dulu. Waktu merasakan seperti itu, ada berada di luar tubuh rasanya? Itu waktu itu saya ngeblank ya Pak. Oh, ngeblank. Tapi saya ingat nama saya masih ingat, anak masih ingat. Cuman Ya. turun dari kasur atau untuk berdiri itu tidak terasa. Nginjak gitu Pak. Oke. Gitu. Jadi kayak Tetapi melihat diri sendiri berbaring. Itu di saat saya tertentu saja. Oh, katanya kasusnya mati suri. Iya, tapi mati surinya tidak full Pak. Jadi pas tidur kadang-kadang lihat diri sendiri. Lah, berapa kali kejadiannya? Di momen itu kan saya fit yang betul-betul jeglek itu 2 minggu Pak. Tapi recover itu 3 bulan. Hampir 3 bulan saya recover itu normal. Soalnya gini, soalnya ceritanya tadi ada kadang-kadang begini, kadang-kadang seakan-akan itu berulang kali. Apa cuma 1 kali kejadian? Enggak, beberapa kali Pak. Beberapa kali. Iya. Cuman itu kayak tidak konsisten waktunya aja Pak. Saat terbahan, misalnya nanti dia muncul itu seperti lepas. Kalau sudah mati suri, jangan-jangan yang dimaksud out of body experience, jangan-jangan. Nah, itu bahasannya saya bingung ini Pak. Karena kalau orang mati suri, diem bener-bener ya Pak ya. Itu kasusnya biasanya terjadi di rumah sakit. Oh. Nah, terjadi di rumah sakit, pasien mengalami sebuah kondisi medis yang kemudian diperiksa sama dokter, tidak menemukan tanda-tanda hidup. Ya, dan dinyatakan mati, tetapi kemudian bangkit lagi dan benar-benar hidup. Nah, itu namanya mati suri. Kalau lagi istirahat, berbaring, kemudian tiba-tiba merasa ada kesadaran, tetapi tidak full terhadap tubuh, atau mungkin merasa keluar dari tubuh sendiri, nah itu out of body experience namanya. Pengalaman keluar dari tubuh. Gitu. Oh gitu, walaupun sadar ya Pak ya? Sadar memang, bukan mati. Makanya tadi di awal cerita tentang mati suri, terus ada kata kadang-kadang dan beberapa kali, ini agak membingungkan. Jangan-jangan yang dimaksud out of body experience gitu. Jadi kadang orang pada saat berbaring, ya tiba-tiba bisa merasa seperti itu gitu. Keluar dari tubuhnya, atau bahkan merasa ada kesadaran yang terpisah antara dirinya yang tubuh dengan sebagian kesadaran yang dia pahami saat itu. Ya, dan itu yang mungkin yang terjadi ya. Ya. Nah, kalau yang seperti air hangat Pak, kalau shower itu tidak terasa, itu gimana Pak? Nah, yang potong. Jadi pada saat itu bangun dan mandi gitu ya? Iya normal Pak, normal. Oh, tapi cuman nggak terasa ini. Iya, gitu. Tidak ada apa ya? Ini lantai nggak terasa lantai Pak. Nggak terasa lantai. Jalan nggak terasa jalan, tapi jalan. Tapi menggerakkan biasa, semuanya biasa. Cuma perlu tenaga Pak, kayak apa bahasa Indonesia ini ya? Extra power jadinya. Kayak lemes tapi paksa gitu. Tapi nggak terhuyung-huyung gitu, enggak. Biasa normal, aja. Tensi suhu panas tidak ada, tensi normal, tidak pusing. Cuman tiba-tiba merasa sensasi itu tidak sepenuhnya. Gravitasi itu hilang aja gitu. Hilang, oke. Jadi tapi menyadari bahwa sensasi hilang. Iya, sadar. Sambil pegang-pegang ini kenapa gitu ya? Jadi kayak megang badan tuh, ini kok hambar. Terasa badannya dipegang. Pak, hambar. Tapi terasa. Kayak ada ketekan tapi nggak seperti normal begini. Itu bahasanya apa ya Pak ya? Tapi bukan juga kram, bukan kebas gitu. Bukan kebas, bukan kram, bukan karena geliyang gitu, bukan. Murni semua normal, cuman apa ya bahasanya saya bilangnya ya Pak ini ya. Aduh, saya ngomongin udah susah ini. Itu juga bukan out of body experience. Kalau begitu, ini cuman kondisinya memang
sadar biasa, cuman secara sensasi tubuh itu ada sebagian yang tidak seperti biasanya Normalnya, gitu. iya. Oh, yang kira malah pas berbaring kemudian tiba-tiba merasa diri keluar. Itu pernah Pak, Oh, itu jadi lain di lagi itu saat kasusnya berarti ya. momen itu selama 3 bulan, itu variatif Pak. Jadi ceritanya tuh bervariasi yang saya rasakan. Misal lagi Pak ya, pagi jam 9 pagi nih Pak, dengan kondisi jendela tertutup, AC tidak hidup, pintu tertutup, saya menggigil tanpa demam. Udah pakai selimut, jaket, apa namanya, kaos kaki, gigil Pak, dengan suhu waktu itu kondisi cuaca tidak hujan. Ya. Itu menggigil sekian menit lumayan lama buat saya Pak. Bahkan merasa dingin. Iya, gini badan Pak, sudah bergemetar. Itu Suhu mendadak? saya tidak panas, mendadak. Oh, mendadak. Nah, kemudian badan saya, maaf, dari bawah ini ke sini bisa panas, ini ke atas dingin, tapi menggigil Pak. Karena ketukar. Ini yang agak anget, sini yang dingin banget. Ya. Gitu. Itu berlangsungnya berapa? Di momen itu udah masih Pak, 2 minggu 3 bulan itu betul-betul. Setiap kali kejadian itu berlangsung? Pagi. Hah? Pagi. Nah, artinya berapa menit, berapa jam gitu? Sampai 5 menit, 10 menit tuh Pak. 5 menit, 10 menit? Iya. Nah, itu biasa lagi? Ya itu ketiduran nanti kayak ngeliat badan sendiri. Itu apa ya Pak bahasanya? Habis itu normal lagi? Ya itulah kalau bangun aktivitas, itu lagi saya hampa lagi saya bilang lah ya. Nggak, tadi yang dirasakan dingin dan itu tuh berlangsung berapa lama? 5 menit aja. 5 menit, habis itu biasa normal lagi. Besok begitu lagi, kadang-kadang kumat lagi. Iya. Pertama kali munculnya gara-gara apa? Gak tahu Pak, itu semua spontan. Oh, spontan. Jadi nyepi besok, sekarang ngerupuk, itu sore tiba-tiba lemes. Oh, seketika? Tanpa demam, tanpa pusing, tanpa mual. Terus hilangnya dengan cara apa? Hilang waktu itu sampai gejalanya Pak, tuh hilang. Jadi saya waktu itu, nah gini Pak, ada momen saya ngerasa kayak mau berangkat. Seperti mau berangkat lah kita gitu ya. Saya nggak nolak Pak, maksudnya gini, saya kayak, ya kalau harus sekarang nggak apa-apa. Izinkan saya, anak saya biar ada yang pegang, karena waktu itu masih kecil anak, nggak ada siapa di rumah. Jadi bahasa saya begitu ya Pak. Nah waktu itu saat dan dejavu mungkin dibilangnya, yang orang bilang kayak ngerasa sudah di sana tapi belum gitu Pak. Saya merasa kayak dikasih kesempatan lagi Pak. Jadi saya sama sekali selama itu tidak nyentuh medis, tidak ngecek ke dokter lah gitu, mohon maaf. Jadi nggak pernah diperiksa dokter. Emang ada keyakinan diri aja bahwa saya tidak selesai di medis gitu seolah-olah Pak. Maaf ya Pak, tidak mengurangi rasa hormat saya ke dokter. Jadi betul-betul saya meyakini itu, dan itu terjadi Pak. Itu berangsur-angsur. Di situ itulah saya mulai pelan-pelan tuh bertahap Pak. Mulai terasa kalau nginjak tuh kelingking, ada nyentuh lantai gitu. Nanti mulai lanjut lagi pakai telapak. Air juga begitu bertahap, dia seperti berjenjang rasa hangat itu. Makan Bapak, lidah tuh sampai nggak terasa namanya manis, asin, asam loh Pak. Waktu itu sempat hilang. Pokoknya semua indera itu kayak hambar. Tapi saya sadar, tidak pusing, tidak demam. Maaf juga, minum juga begitu. Saya bilang haus, enggak. Dibilang lapar, enggak gitu Pak. Sampai kan lihat anak itu, sampai saya nggak ngerasa punya anak Pak. Itu yang bikin saya lebih ekstrim Pak. Padahal anak saya waktu itu masih umur 5 tahun atau 4 tahun gitu. Kalau gejala fisik cuman itu, nggak ada yang lain? Nggak ada Pak. Nggak pernah merasa leher sakit, kepala sakit? Nggak ada, enggak. Pernah periksa tensi waktu itu? Nggak pingin Pak waktu itu Pak. Pokoknya saya yakin, nggak tahu kenapa hati saya, sembuh kok kamu dengan hanya butuh waktu aja. Cuma sampai saraf dengan anak itu yang connect kangen tuh nggak ada Pak. Padahal setiap hari tidur bareng kan. Itu tahun berapa? 2022 awal tahun. Kapan nyepi yang awal tahun itu saya lupa ya. 2022 ada nggak salah itu. Itu sih Pak. Jadi itu bener-bener jeglek saya tuh lumayan bikin saya masak, pegang penggorengan tuh kayak hambar. Dibilang lemes tapi bisa berdiri tuh kayak susah ngomongnya Pak saya ini Pak. Gitu. Kayak perlu tenaga powerful saya untuk melakukan sesuatu gitu. Tapi semua pekerjaan rumah tangga beres? Agak ekstra power, selesai, tapi ekstra power Pak. Merasa lemes? Berat. Merasa tapi berat? Ringan, susah ngomong saya Pak.
Oke. Tapi badan saya ringan, Pak. Tapi berat. Gimana ya itu, Pak ya? Ya, dua-duanya terasa lemes. Oh, lemes banget, Pak. Dua-duanya, kaki kanan, kaki kiri, Ini semuanya. badan tuh bener-bener Seluruh badan. kayak Tapi berdiri jalan masih bisa. bisa. Oke. Tanpa dipegang orang bisa. Oh, Cuma iya, iya. perlu ekstra dari dalam kayak gitu loh, Pak. Ya. Kayak ada di dalam tuh butuh power lebih lah. Seperti membutuhkan sebuah semangat besar untuk itu ya. Lebih tepatnya ke situ, Pak Yan. Padahal secara fisik jalan biasa aja gitu kan. Orang lihatnya malah kan dibilang nggak sakit. Oke. Tapi di dalam saya tuh kayak hampa, kayak tertarik sesuatu yang diambil gitu loh, Pak. Tapi nggak tahu apa itu, saya nggak ngerti dah bahasanya itu apa. Makanya saya susah kalau ke dokter, keluarnya apa saya bingung, Pak dokter. Loh ya kan panas dibilang, saya udah ngecek suhu nggak panas. Mual saya tidak, diare saya tidak, pusing saya tidak. Makanya saya ada sensasi yang belum nggak bisa saya logikakan. Di medis kan butuh logika, Pak. Nah makanya saya nggak mau ke dokter itu. Nah kenapa? Itu pasti fase COVID kan agak sensitif ya, Pak, gitu. Jadi saya memutuskan untuk tidak gitu. Itu yang bikin saya penasaran ya, itu apa itu ya gitu. Terus kenapa badan saya setengah ke bawah jadi berubah-berubah tanpa dicek suhu normal. Itu juga bikin saya agak gak nyampe tuh gitu. Itu sih Pak Wayan yang masalah itu. Sampai ke anak saya bisa rasa sebagai ibu tuh tidak ada. Mati rasa jadinya Pak Wayan. Baik dari makanan, dari indera sekitar. Tapi kalau dibilang mati rasa, megang sesuatu udah biasa ya. Mohon izin ya Pak Wayan, misal megang begini, ini tahu nih plastik ya Pak ya. Itu masih tahu plastik? Enggak, waktu itu enggak terasa Pak. Tapi pada saat megang bisa ngangkat, bisa megang biasa. Megang, mangkat, cuma nggak terasa Pak Wayan. Cuma nggak terasa ya. Jadi kayak apa ya itu bahasanya di medis ya Pak. Oke, iya. Itu yang bikin saya sampai sekarang apa itu gitu. Oke. Ya sayang kejadiannya itu tidak terjadi dan diperiksa pada saat kejadian secara detail ya, sehingga memang agak sulit kemudian kita memutuskan itu apa yang terjadi. Tetapi itu yang mau kasih bayangan kepada Ayu, bayangannya kayak gini, sehingga bisa mengerti apa yang mungkin. Tubuh kita ini kan digerakkan oleh kehendak pikiran sadar kita itu melalui beberapa jenis saraf. Ada jenis saraf simpatis yang disadari dan saraf parasimpatis yang tidak disadari. Misalnya usus kita itu bergerak ya di bawah kendalinya parasimpatis. Kalau tangan kita angkat, kaki berjalan, itu saraf simpatis namanya. Dan selain simpatis dan parasimpatis itu, ada juga jenis saraf yang dibagi dua, yaitu saraf sensorik untuk merasakan. Nah, peraba, nyeri, panas, itu sensorik. Lalu ada saraf motorik yang dipakai untuk menggerakkan. Nah, dalam situasi tadi yang Ayu ceritakan itu, geraknya masih ada, semuanya masih ada, berarti kemungkinan saraf motoriknya tidak masalah pada saat itu. Bahwa terasa lemas, nah ini kemudian kita harus perdalam lagi. Karena kalau saraf sensorik itu bisa mengalami lemes, bisa mengalami kelumpuhan. Ya, namanya plegia dan paralise. Kalau lumpuh ya paralis. Kalau plegia yang melemah gitu. Cuman dia macam-macam lagi. Kalau dia namanya tetraplegia, itu tangan dan kaki benar-benar lemes. Atau bahkan lumpuh. Nah, paralise, tetraparalise sepertinya tidak. Karena buktinya masih bisa jalan, masih bisa ngambil sesuatu. Plegia, lemes juga kayaknya enggak. Kenapa demikian? Karena ketika didorong oleh semangat, dia bisa jalan lagi seperti biasa. Nah itu. Jadi kemungkinan saraf-saraf motoriknya tidak ada masalah pada saat itu. Ini perkiraan saja. Yang bermasalah kemungkinan saraf sensoriknya. Sehingga tidak merasakan perabaan tertentu. Bisa tidak merasakan hangat atau kadang ya malah merasakan hiperestesia, nyerinya bisa berlebihan atau terasa sensasi suhu yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Bisa saja seperti itu kan. Cuman biasanya kalau begitu, kalau disebabkan oleh jepitan misalnya, jepitan, seperti kita kebas gitu misalnya kan, seperti kita kebas atau kesemutan gitu, atau tidak terasa nyeri itu, biasanya nyambung dua-duanya. Tidak terasa dan juga sekalian lemes atau lumpuh gitu.
Ya, misalnya kita kesemutan ini, kan kakinya kesemutan tuh, itu saraf sensoriknya kejepit, ya. Jalan pun juga sama, nggak kuat kita, nggak bisa, susah ngangkatnya gitu, karena kesemutan itu. Jarang dia terjadi satu ini. Nah, dan itu bisa terjadi kalau terjadi sesuatu di sistem saraf tulang belakang kita, atau dia terjadi di sistem saraf pusat. Nah, tapi kayaknya masih meragukan itu, meragukan kejadian itu karena ya hilang sendiri tanpa obat gitu kan. Iya betul Pak Wayan. Itu benar tuh. Nah, makanya dia jadi agak meragukan. Apakah itu faktor psikis? Karena di dalam faktor psikis itu bisa dimungkinkan terjadi seperti itu. Ada istilah contoh. Orang kalau dibius, dihilangkan rasa nyerinya, diapain pun dia nggak terasa. Iya betul. Ya. Tapi ada orang tidak dibius, tiba-tiba dia disebut maling ngering karena stres, kalau apa dia maling ngering itu. Diapain pun dia nggak apa-apa, nggak terasa. Sehingga kita merasa ini orangnya koma apa-apa nih gitu. Karena dicubit diem, ditusuk diem, untuk tes sarafnya diem, diajak ngomong diem, dia benar-benar kayak gini aja gitu. Nah, tetapi yang pernah mengalami ketemu pasien begitu, dikirim dalam kondisi seakan-akan pingsan. Yang namanya pingsan kan berarti dia seperti nggak tahu apa-apa kan. Dipanggil, diajak komunikasi, nggak merespon. Disuruh ngangkat tangan, nggak merespon. Semuanya benar-benar nggak merespon. Nah, kalau orang memang kecelakaan, benturan kepala gitu, kalau ditanya kan minimal gitu. Berarti ada reaksi. Secara reaksi itu kita tahulah ini nilainya berapa gitu. Nah, ini sama sekali nggak diam. Oke, kalau komunikasi hilang, verbalnya 0 gitu. Kita coba sentuh dengan pemeriksaan sensasi rasa. Ditusuk enggak? Diam. Dicubit diam. Bahkan di daerah yang paling sensitif coba diam. Akhirnya karena penasaran gitu, kejadiannya tidak menunjukkan kemungkinan dia mengalami sebuah peristiwa di sistem saraf pusat gitu. Matanya dibuka, kebuka, ketutup lagi. Tapi kemudian dia yang punya trik waktu itu, karena pas langsung kan berhadapan, dia punya trik. Tak suruh penunggunya keluar semua. Ayo kita ngomong di luar. Tapi Tiang tetap di dalam, memperhatikan apa yang terjadi. Yang tadinya tidak ada sensasi apapun, ya, tidak bereaksi terhadap bahkan rasa nyeri. Nah, pada saat sepi di dalam, Tiang ambillah kertas kecil. Tiang hembuskan angin di matanya. Nah, tiba-tiba matanya tuh gini. Kelopak matanya gini. Nah, langsung ketahuan. Bahwa dia maling ngering. Ya, berpura-pura terjadi sesuatu pada tubuhnya gitu. Setelah itu saya suruh pulang. Oke, ajak pulang aja. Istirahatkan, ini tidak ada apa-apa. Nanti dia akan bangun sendiri. Bener. Sampai di rumah bangun. Ada dia ada konflik dengan sekolah. Entah karena dia merasa menggunakan komputer dengan cara yang salah sehingga error atau bagaimana. Rasa bersalahnya membuat dia seperti freeze tadi. Yang kita kemarin belajar tentang reaksi ego, freeze itu diam. Diam gitu. Nah, tapi itu beda. Yang hanya ingin mengatakan bahwa faktor psikologis bisa menimbulkan efek seperti itu. Cuma 2 aja sih kemungkinan. Kalau enggak memang fisik, secara fisik sarafnya terjepit atau terganggu. Kalau itu nggak menunjukkan bukti real, bukti nyata, kemungkinan psikis. Nah, psikis ini dia nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Apakah secara sadar sedang ada reaksi ego karena ada konflik ego, dia nggak tahu. Atau tidak ada konflik ego secara real pada saat itu, tetapi ada sesuatu yang terpendam di batin bawah sadar. Ya, itu persepakat Pak Wayan. Ya. Karena saya begini Pak Wayan, jadi itu sepakat Pak, karena saya menyadari itu pada saat menjelang mau enakan lah istilahnya badan ini Pak Wayan. Jadinya waktu itu saya dari kecil itu kan broken itu masih gini Pak, suka ribut orang tua. Oke. Ya. Dari kecil tuh Pak. Nah, terus kedua, bapak sama ibu saya dulu sempat pisah rumah, tapi bukan cerai. Oke. Itu 10 tahun Pak. Dari saya waktu usia waktu itu? SMA ya. Oh, SMA. Mau kuliah lah gitu.
Saya kan kuliah ke Surabaya, adik saya masih SMA kelas 1 nggak salah ya. Tapi saya potong, pada saat terjadi konflik seperti itu, ada rasa nggak nyaman di dalam ya? Oh ya pasti, Pasti. Pak. Oke. Ya, kita kan sudah mengerti soalnya Oke, percakapan itu, suara-suara itu kita udah paham karena dari SD kita lihat itu gitu loh, Pak. Oke, Dan itu lumayan berat buat saya pribadi karena sampai pernah saya di sekolah 1 SMA itu saya agak ini. Jadi ketika dipanggil lagi cerita itu muncul lagi. Ini sudah lebih baik, Pak. Pendaman rasanya masih muncul. Jadi ini masih mending, Pak. Dulu saya bener-bener nggak mau ngomong malahan. Jadi saya sudah belum rilis benar-benar belum. Jadi saya itu yang bikin agak, karena itu sangat kenceng, Pak. Jadi waktu itu karena dan itu berlangsung sangat lama dan intens sekali gitu, hampir sering dalam seminggu itu gitu, dan itu keras, Pak, lagi bentuknya. Jadi benturan itu dulu saya orangnya pendiam, Pak. Jadi introvert ya. Ya. Jadi mohon izin, Pak. Ya, enggak apa-apa. Kalau tangis itu muncul biarin aja. Itu juga merilis hormon kortisol yang dulu nggak sempat rilis. Betul. Nggak apa-apa. Jadi adik saya juga cowok juga malah sempat agak ada gap tinggi sama bapak. Iya. Bahkan nggak mau ngomong gitu, Pak. Jadi itu kami sebagai anak berdua sempat agak-agak gimana ya, Pak? Ya seperti itulah, Pak. Ditambah lagi dengan sikon yang menguatkan kami waktu itu tidak terlalu. Terima kasih, Pak. Jadi semuanya sih saya syukurin, Pak, ya. Pada akhirnya saya di titik ini ya, Pak, ya. Cuman waktu itu proses saya untuk membersihkan tuh nggak apa ya, panjang lah gitu loh, Pak. Panjang. Kita potong sebentar ya, supaya ada kesempatan untuk menarik nafas panjang sambil yang sedikit memberikan memberikan ini nanti pas diputar ini ya. Jadi sedikit memberikan apresiasi. Kenapa ada yang memberikan apresiasi? Karena begini, apa yang Ayu alami itu di masa kecil, walaupun sekarang sudah menjadi orang tua, konflik orang tua di masa kecil dan masa remaja yang terbawa sampai hari ini, itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi semua orang tua yang barangkali menonton situasi ini. Betapa bahaya, betapa beratnya kondisi psikologis pada anak-anak yang mana mereka sering memperhatikan konflik di antara orang tuanya. Itu sebabnya sering disarankan pada orang tua, kalau ada pertengkaran, jangan sampai dilihat oleh anak-anak. Karena batin mereka terluka. Mana yang mau dibela mereka nggak tahu. Bela bapak salah, bela ibu salah. Itu yang disebut buah si malakama tadi. Nah, anak remaja, apalagi anak-anak yang belum benar-benar siap itu, berada dalam situasi konflik itu, bingung harus memilih. Sementara mereka memilih untuk dirinya sendiri sudah bingung, apalagi memilih kedua orang tua. Dan ini ternyata benar-benar terbukti dibawa sampai ke masa remaja, ke masa tua, ke masa di mana sudah menjadi orang tua. Nah, jadi sebenarnya kejadian itu, kalau dibilang bencana, dia bencana bagi Ayu. Tapi dia berkah menjadi bagi kita semua yang kebetulan pada sore hari ini mengetahui bahwa memang terbukti efek buruknya pada anak, pada psikologi anak ketika mereka hidup bersama kedua orang tua yang tidak harmonis. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika sekarang Ayu menceritakan hal ini, ada peluang Ayu sedang diingatkan bahwa kejadian yang sama terjadi di kehidupan masa lalu, di mana Ayu memainkan peran sebaliknya. Ayu adalah salah satu dari orang tua yang menyebabkan
konflik psikologis, trauma psikologis pada diri anak. Sekarang disuruh merasakan bagaimana rasanya tumbuh menjadi anak yang orang tuanya demikian. Iya. Ya, sehingga ketika rasa ini muncul, apapun rasa yang Ayu alami sekarang, apalagi bahkan ketika sekadar mengingat kembali peristiwa masa remaja, masa kecil itu, ketika itu muncul, jangan abaikan momen itu untuk meminta maaf kepada siapapun jiwa-jiwa anak-anak dulu di kehidupan terdahulu, yang mana Ayu pada saat itu menjadi orang tua, entah jadi bapaknya, entah jadi ibunya, dan menyebabkan si anak itu entah sekarang jadi siapa, mengalami konflik batin seperti yang Ayu rasakan sekarang. Begitu itu muncul, oh ini toh, seperti ini toh rasanya anak-anakku di masa itu mengalami efek ketika aku tidak harmonis dengan pasanganku. Nah, pada saat dia muncul, itulah momentum yang tepat Ayu untuk minta maaf pada itu. Ya, silakan sekarang minta maaf dalam batin, bukan hanya temui cerita itu, temui rasa itu, tetapi temui kehidupan terdahulu, tanda petik, kepada siapapun jiwa-jiwa yang pernah menjadi anakku di masa itu, yang mengalami trauma, yang mengalami tekanan psikologis karena apa yang kami lakukan dulu. Izinkan hari ini aku meminta maaf pada apa yang telah kami lakukan di masa itu, yang belum kami sadari bahwa itu berdampak buruk pada kalian. Hari ini aku mengerti apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan, dan hari ini juga aku berjanji untuk tidak mengulangi hal yang sama ketika aku sekarang kembali menjadi orang tua bagi anak-anakku. Mudah-mudahan dengan kejadian ini, aku merilis rasa berdosa, rasa bersalahku pada jiwa-jiwa kalian di masa lalu. Sekaligus aku berterima kasih kepada apa yang kedua orang tuaku lakukan ketika aku masih anak-anak dan remaja. Karena ternyata konflik mereka berdua menjadi berkah bagiku, karena akhirnya aku bisa mengerti seperti apa rasa batin yang pernah kuciptakan di kehidupan terdahulu. Jadi hari ini aku mengerti bahwa aku perlu meminta maaf pada jiwa-jiwa kalian, anak-anakku di masa lalu, dan aku juga berterima kasih kepada kedua orang tuaku yang dengan konflik mereka membuat aku teringat kembali rasa negatif, emosional yang pernah aku ciptakan dulu. Aku memaafkan kalian. Aku juga berterima kasih kepada kalian, orang tuaku, membuat aku kini bisa menghentikan putaran karma itu agar tidak aku lanjutkan lagi kepada anak-anakku. Perbuatan kalian, orang tuaku, telah memurnikan rasa penyesalanku di masa lalu. Aku memaafkan kalian dan memaafkan diriku sendiri. Aku berterima kasih pada kalian, ayah ibu, yang telah mengizinkan aku menebus utang pengalaman rasa itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Dan aku doakan semoga sejak saat ini rasa maaf yang ku kirimkan pada kalian dan rasa terima kasihku pada kalian membangun keharmonisan baru di antara kalian, ayah ibu yang pernah membesarkanku di masa lalu. Mudah-mudahan cara seperti ini juga dipakai oleh mereka yang mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami Ayu. Sekaligus yang menjadi orang tua juga mengerti untuk tidak membangun rantai karma baru yang serupa dengan hal seperti ini. Sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Dan kalau itu pernah terjadi, setidaknya apa yang kami obrolkan ini bisa menjadi inspirasi untuk menghentikan tautan karma, melepas karma masa lalu yang buruk, dan berterima kasih atas setiap karma yang terjadi. Pahalanya kita terima, lalu pelajarannya kita renungkan kembali. Kira-kira seperti itu, yuk. Makasih banyak, yuk. Ya. Sukses Pak Oyan, terima kasih.
Eh, akhirnya Semoga terjawab. semoga terasa lebih lega Iya, sedikit ya. Pak Tengkara sudah Pak. Jadi ini memang PR besar saya Pak. Jadi Ya. saya merasa, tapi justru dari situ juga saya banyak belajar yang sebenarnya Pak. Sebenarnya apa yang harus saya lakukan untuk bisa membersihkan ini, menyelesaikan ini dengan keterbatasan saya. Tapi sudah tadi ya, Ya, sudah ketemu polanya. sudah, Oke. sudah. Ya. Sekarang lanjut ini Pak. Masalah anak Pak. Jadi Ya. gini Pak. Ya. Anak ini sejak umur 4-5 tahun Ya. agak peka Pak. Maksudnya Ya. begini. Padahal dia belum ketemu orang atau belum ada sesuatu hal kejadian apa, tadinya baik-baik aja gitu lah Pak ya. Ya. Tiba-tiba bisa nangis sendiri Pak, minta Ya. dipeluk gitu. Nanti ada seseorang yang datang ketemu di jalan siapa Ya. gitu. Terus dia masih megang saya gitu. Terus yang kedua juga dia kadang-kadang happy tuh bisa tiba-tiba nangis Pak. Oke. Gitu. Nanti ada telepon saya dari siapa. Saya begini, ini apa? Ntar dia happy lagi sih nantinya Pak. Cuman ini yang bikin dia sering nangis dadakan nih apa ya gitu Pak. Ya. Oke. Dengan umur segitu kan. Karena tadinya tidak ada apa-apa gitu Pak. Nah ini gimana ya Pak menurut Bapak? Gini. Masih ingat yang Ayu ceritakan tadi bagaimana di masa remaja konflik batin itu terjadi. Konflik batin itu terjadi. Seperti yang kemudian memproyeksikan diri menjadi bawahnya panas, atasnya dingin, atau sebaliknya. Jadi konflik panas dingin, konflik rasa itu terjadi. Dia mungkin terproyeksi ke dalam tubuh menjadi seperti itu. Padahal tidak secara saraf. Dia hanya proyeksi. Nah, berarti konflik batin itu yang sekarang memproyeksikan dirinya sebagai gejala-gejala yang Yuk bilang tadi itu. Dites tidak ada panasnya, tapi terasa panas, bawahnya didingin atau sebaliknya gitu. Itu tampaknya dulu sebelum muncul dia dalam proyeksi itu. Konflik rasa itu tercatat, terekam di dalam DNA. DNA di sel-sel tubuh, termasuk di dalam DNA sel-sel benih dulu. Ya, sepakat Pak. Sehingga ketika di sel telur itu terekam apa yang menjadi pembelajaran si ibunya, berkembanglah dia menjadi seperti itu. Dia menjadi sangat sensitif juga terhadap rasa itu tadi. Sehingga ketika tubuhnya menjadi tubuh yang sensitif terhadap perubahan dan pengalaman rasa, maka ruh yang hadir di dalam tubuhnya juga adalah ruh yang memiliki kepekaan. Kelak dia bisa berkembang menjadi peka dan menjadi mudah antipati, mudah senang sama orang, mudah benci sama orang, atau dia berkembang menjadi simpati, atau berkembang menjadi mudah empati pada orang. Jadi kemungkinannya bisa begini, dia bisa senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, atau sebaliknya, dia menjadi susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Nah, tergantung sekarang. Nah, ini tantangannya. Tantangannya apa? Kalau si anak dibesarkan dengan banyak reaksi-reaksi ego, maka dia berkembang menjadi rasa yang penuh egois. Tapi kalau dia dikembangkan dengan secara spiritual, secara kecerdasan emosionalnya, kepekaan rasa itu menjadi bagus. Nah, ini bagus. Untung ada cerita tentang anak ini, sehingga dari sekarang udah perlu prepare. Ya. Tapi saya tadi hari ini dapat Ica kan udah tahu saya ajak ke sini, tapi Ica udah tahu saya mau ke sini. Tapi ternyata dia tadi dadakan Pak bangun tidur, Bunda Ica mau ikut. Iya, yang potong ya. Jadi itu kayak yang potong sebentar ya. Ketika yang ketemu tadi sama si anak, dia tanpa canggung minta ngajak. Ya, sepakat. Ke Panji bermain. Dia sudah ngelihat ini sesuatu nih. Karena jarang orang anak kecil seperti itu. Gitu. Dia open, seakan-akan tidak ada batas pada orang tertentu gitu. Karena waktu ketemu di hotel Pak, itu kan gak sengaja di lift ada anak Bapak, saya sama anak. Jadi saya nanya, adik kamar berapa? Kan sendirian Pak, soalnya saya kasihan gitu. Ini kan gitu. Oh iya. Terus dilihat saya sama Bapak,
ada ibu, ada oh itu ibu bapaknya ya kakak gitu. Iya, Ica mau main bunda, karena saya belum kenal izin ya Pak waktu di hotel, jadi saya Ya, nggak ya, enak ya. kan. Terus saya bilang ya nanti kalau bunda ke rumahnya bapak ikut ya Ca. Nah karena tadi dia bilang Ica nanti bunda mau ke rumahnya Pak Wayan. Ica istirahat dulu aja. Saya nggak janjiin gitu loh Pak. Kalau dia mau Ya, ya ya, ya. syukur, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu kan. Saya udah siap mau berangkat. Anak ngomong, bunda tunggu Ica mau mandi, mau ikut, mau main sama kakak. Ya, ya, Oh, ya. namanya siapa? Aduh maaf bunda lupa. Nanti nanya sama kakak di sana deh gitu. Ya, ya, ya. Jadi waktu saya dengar juga ulang tahun, ya udah sekalian gitu. Ya, Ica ya, mau ikut gitu. Oh ya udah. ya, ya. Jadi dia udah datang tuh udah langsung nanya kakak di depan pintu depan. Ibu ditanya kakaknya mana. Saya kaget juga tuh. Ya, 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 Gitu ya. Pak. Jadi dia memang kan ada Ayah Hedi pernah mengajarkan ke Tiang, anak itu ada tipe 2, ada yang tipe peka. Anak yang tipe peka itu waktu kecil biasanya dia ketemu orang tuh nunduk, dia nggak ngelihat, nunduk, nggak mau bertatapan mata, dia menggunakan feelingnya. Waktu kecil ketahuannya di situ. Tapi kalau tipe yang rasional si anak itu ketemu orang dia ngamatin dulu atas bawah orang itu untuk kemudian memperhitungkan saya cocok nggak sih sama orang ini gitu. Sempat begitu Ica Pak. Nah, dia model yang mana? Ica yang itu Pak yang kedua. Yang lihat atas bawah dulu. Iya. Oh dia Tapi penuh untuk pengamatan. iya. Ya, Cuman ya, ya. untuk case hari ini iya agak beda aja Pak. Tiba-tiba pakai feel. Ya dari depan pagar udah Ya, nanya. ya, ya. Tante mana kakak gitu. Berarti ada peluang dia Jadi dia akan kayak tumbuh saya seimbang kayak iya sebenarnya. tergantung sikon dia Pak. Saya Oke, perhatiin ya, gitu. ya, Karena dia ya. jutek banget ya itu ngamatin naik turun. Ya, ya, ya. Kayak jutek gitunya ya Ya, Pak ya. ya, Tapi ya. kalau gimana dia kayak gitu lenturnya Oke, gitu. oke, Jadi ya, saya ya, kayak ya. oke gitu. Iya, iya, iya. Nah itulah sebenarnya anak-anak itu guru kita semua. Sepakat Pak. Anak-anak itu Sepakat, guru kita. sepakat. Guru yang mengajarkan kita apa yang harus kita pelajari di dunia parenting. Sehingga kita paham apa yang waktu kita kecil tidak sempat dipelajari orang tua kita. Sekaranglah ketika kita dewasa, kita paham apa yang dirasakan anak-anak. Karena kita mengerti apa yang dulu kita rasakan sebagai anak yang mungkin tidak dipahami oleh orang tua kita. Iya Pak, Jangan sepakat sampai Pak. hal yang Sepakat. sama berulang gitu. Sepakat Ya. Pak. Jujur Pak, dari ya ini kembali ya Pak ya benar Ya. kata Bapak sampaikan sebelum rubah di luar dari dulu yang dirubah. Ya. Teorinya gampang dengar Pak, mungkin sering ya. dengar ya Pak ya. Tapi nggak tahu kenapa kalau orang bilang belum waktunya itu ya nggak pas aja untuk prakteknya gitu ya Pak ya. Kayak Dan gini lagi kan, kalau teori itu kan ada di pikiran. Iya, iya betul. Apa yang ada di pikiran diucapkan tidak semudah apa yang dipikirkan. Sepakat. Apalagi dilakukan. Sepakat. Ya, tapi kemudian banyak orang, wah itu kan teori, melakukannya susah gitu. Memang demikian, nggak usah dikatakan memang demikian, urutannya memang seperti itu. Ya. Coba kalau kita membayangkan diri kita terbang, gampang kan? Iya betul. Nah, tapi ketika melakukan kan susah. Nah karena kalau kita bicara kita hanya menggerakkan ini. Tapi kalau kita melakukan, kita menggerakkan seluruhnya. Banyak lagi sistem saraf dan otot-otot. Itu yang menyebabkan kenapa susah. Tapi kalau nggak dilatih ya nggak bisa. Nah, kata latihan itu memang poin sih Pak. Karena saya pribadi, ya dengan segala kekurangan keluarga saya dulu ya Pak. Itu banyak hal yang akhirnya saya bisa ambil hikmahnya untuk saya pribadi lah dulu minimal Pak. Dan lucunya Pak, semakin saya niatkan grounding itu setiap pagi subuh Pak, untuk niatkan minta Tuhan sama alam bantu saya ke jalan yang harusnya gimana untuk pulang bener gitu ya Pak ya, dengan segala kekurangan, kesalahan, kebodohan, kehilafan saya gitu. Betul-betul sih Pak, saya aduh sampai pernah dengerin lagunya Panji Sakti yang Mencintai Jalan Pulang. Itu bagus lagunya. Belum Pak. Ya. Begitu dia berkata mencintai jalan pulang. Ada 3 kata di situ. Mencintai, jalan, pulang. Ya, kalau kita berkata tentang mencintai, maka apapun yang ada di sepanjang perjalanan itu harus kita cintai. Ya, sepakat. Teorinya gitu, Pak. Ya lagi-lagi teori memang harus begitu. Iya, latihannya itu, Pak. Iya, itu latihan. Kalau itu mudah, perlu latihan lagi enggak? Iya, paham. Oke. Banyak orang selalu mengeluhnya di situ. Tapi kan susah dilakukan lah. Kalau mau gampang ya nggak latihan. Betul, sepakat. Jujur Pak, saya sama suami itu
dengan segala cerita kami berumah tangga 10 tahun, Pak. Ya. Ya pastilah ada namanya kita penyesuaian ya, Pak. Ya. Namanya kita juga masih umur segini. Saya sekarang bener-bener yang rilis arti kata kutip di sini dengan hubungan dengan suami itu yang utuh ya, Pak, yang rilis itu. Ya. Itu setelah saya buku baca kan depan, Pak. Ya. Baca loh, Pak, belum selesai tuh, Pak, padahal. Siapa? Tapi saya, ya. sekarang udah selesai. Maksud saya waktu itu, saya baca belum selesai, tapi itu sudah kayak yang orang kalau di... Ini aku Elisa. Oh, ya. Jadi, begonya si Ayu gitu ya. Ya, tahu Tio, udah lama karma pala itu. Bahkan udah tahu lah cerita macam-macam. Tapi saat on the case mau praktek itu, yang benar-benar real itu, justru saat mau menjelang acaranya Bapak ini, Neo ini. Saya nyebut apa ya? Nyebut nama. Ya, nggak apa-apa. Jadi komunikasi saya ke suami, niat saya ke suami, bahkan beliau tidak bisa mengikuti utuh walaupun tidak ikut di ruangan itu, Pak. Tapi feel saya ke beliau dan beliau ke saya itu jauh, Pak. Kayak dibilang mukjizat ya, itu suatu hasil proses ya, Pak ya. Ya. Tapi itu buat dia mungkin mukjizat kali, karena kok dilihat saya begini gitu. Sehingga itu kayak bomnya, Pak, bom waktunya gitu. Sedangkan setahun terakhir kemarin selama saya dengar YouTube-nya Bapak, baca bukunya Bapak, itu kayak suatu kompas gitu loh, Pak. Ya. Jadi Google lah gitu saya bilang ya. Jadi yang bikin saya pelan-pelan mata gitu, Pak. Gitu. Sampai di titik yang Tuhan kasih izin saya di saat momen bomnya ya waktu mau menjelang acaranya Bapak. Workshop. Iya. Itu kayak orang bilang abis penjara tuh bebas gitu loh, Pak. Ya. Kayak kantor lapasnya bilang udah kamu ini keluar nih. Gitu. Asalnya gitu lah, Pak ya. Enggak keluar bukan karena dapat remisi tapi memang. Bukan, memang sudah waktunya kamu utuh nih sekarang gitu. Itu beda, Pak, saya. Jadi saya kita sering sih kemana, cuman beda kan feel tuh masih ganjal-ganjal gitu loh, Pak, maksud saya. Tapi kalau yang ini tuh bener-bener yang kayak yang kemana tuh entah kemana hilangnya gitu. Gitu. Apa bahasa saya tuh, Pak ya? Kalau saya lihat lagi ya nggak kayak ke orang tua ini jatuhnya, Pak, rasa itu gitu loh, Pak. Sehingga anak itu lebih beda, tambah beda lagi gitu. Jadi vibrasi kita berubah. Banget loh, Pak. Vibrasinya kita berubah. Sehingga sekitar kita pun berubah. Iya. Jadi ketemu Bapak di lobi itu kayak suatu penegasan alam buat saya. Karena kan kami berdatang ya, Bapak. Jadi itu ketemu spontan, kita nggak janjian. Jadi kayak yang bener-bener deh. Sudah udah jelas nih track saya kemana nih gitu. Jadi suami juga, lu katanya ketemunya besok gitu. Orang nggak janjian gitu. Jadi kayak semua dikasih sesuatu yang jelas gitu loh, Pak. Cuman memang terus terang kalau ke orang tua saya masih sedikit ada sisa ya, Pak. Dibanding dulu saya agak lumayan. Sehingga Ica saya juga ngerasa kayak gitu, yang lihat kadang-kadang dia kayak seperti sampai ke rohnya itu. Itu sih, Pak, untuk anak, Pak. Terus yang ketiga, Pak. Nah, begini, Pak. Saya belakangan ini juga, Pak, setelah gini kandepat, khususnya Bapak sampaikan kalau di buku yang pertama, kandepat yang pertama, itu mencoba merasakan keberadaannya gitu ya, Pak ya. Nah, di subuh saya coba pertama kali praktekkan, Pak. Mohon izin, Pak, saya coba mau tanya dulu nih, Pak. Itu bayang-bayang, bahkan bau ini, apa saya kebawa bacaan, saya nggak ngerti ya, Pak ya. Emang benar begitu ya, Pak ya? Saya mau tanya dulu sih, Pak, sebelum saya ini. Pokoknya segala hal itu bersumber dari dua. Kalau nggak di luar, dia di dalam. Misal, kita melihat sesuatu. Begitu di luar tidak real, tidak fakta memang ada di luar, maka dia dibentuk di dalam. Entah aroma, entah suara, dia dibentuk di dalam diri kita. Karena pada akhirnya kan memang semua dibentuk di dalam. Contoh nih, ketika kita melihat sesuatu di luar, dia kan hanya cahaya yang memantul. Lalu di sini dibentuk lagi menjadi citra. Suara di luar, ya kalau ketutup nggak bisa masuk, di sini kita nggak dengar suaranya. Jadi semua datang dibentuk di dalam. Nah, jadi ada beberapa memang sumber di dalam, dibentuknya di dalam. Contoh nih misal,
Kalau kita punya piano, kalau suaranya datang dari luar, dimainin sama orang. Iya, paham. Nah, itu dari luar. Tapi kadang dia menciptakan lagu karena memang sudah diprogram di dalam. Memainkan programnya di dalam. Kebayang ya? Iya. Nah, otak kita mempunyai kemampuan untuk itu. Nah, itu sebabnya di dunia Kandepat, ajaran Kandepat itu mengatakan di luar diri kita ada saudara empat, di dalam diri kita juga ada. Iya. Kadang yang di luar membuat kita bisa melihatnya dari dalam. Kadang di dalam itu yang menciptakan dirinya sendiri, seakan-akan ada di luar. Nah, ini contoh. Kadang kita tersugesti, ya, aku melihat seseorang di sana, padahal nggak ada. Ya, pernah, Karena Pak. mata kita yang menciptakan. Seakan-akan itu ada. Nah, itu sering orang menyebutnya halusinasi. Atau dia memang benar-benar terlihat, tapi orang lain nggak melihat. Itu apa, Pak, namanya? Nah, itu kalau frekuensi kita di dalam senada dengan frekuensi energi yang di luar itu. Ini contoh. Pernah ada kasus di mana seseorang pergi ke tengah kuburan. Dia melihat ada rangdo menari begini. Nah, padahal dia orang ahli hipnotis juga. Dia melihat begini. Tapi karena dia ada kepentingan sangat penting masuk ke kuburan itu, dia lawan imajinasinya itu. Dan beneran ketika dia semakin dekat, yang tadi dia lihat seperti rangde nari dengan kudungnya itu, ternyata itu hanya payung yang patah, dihembuskan angin kayak begini. Nah, jadi payungnya ada, bendanya ada, menciptakan bayangan. Bayangan itu kemudian diciptakan lagi, dikreasikan menjadi sesuatu yang dipikirkannya. Kebayang ya? Iya. Terus solusinya gimana tuh, Pak, supaya nggak kebawa atau keseringan seperti itu kita menari itu? Nah, begitu rasio kita semakin kuat, maka pikiran sadar kita tidak akan mudah membawanya ke bawah sadar yang menyimpan memori-memori lama. Itu. Contoh ya, saya bilang begini. Waktu di Kute ini ada upacara mesuci ngerehan. Ngerehan. Itu rangde jalan mau ke kuburan malam-malam. Real, Pak, ya? Real. Rangdenya jalan malam-malam ke kuburan. Para penonton sembunyi. Orang-orang Bali penonton sembunyi karena itu sakral. Baik. Pas kebetulan di malam itu, jalan Bakong Sari. Pas pada malam itu ada bule datang dari diskotik di sebelah situ. Jalan sini agak terhuyung-huyung. Begitu ngelihat rangde, bukannya lari, malah dibeginikan. Ayo friend, where are you going? Dia nggak tahu. Karena di bawah sadarnya dia nggak tahu ini apa. Paham. Di pikiran sadarnya dia ngelihat. Paham. Sama dengan pikiran sadar orang Bali yang nonton ngelihat itu rangde. Paham. Cuman di bawah sadar orang Bali ini sakral. Iya. Di bawah sadarnya orang bule, ini orang jalan-jalan dengan pakai mungkin Halloween atau apa gitu. Itu pemikirannya seperti itu. Nah, itu sebabnya ketika batin bawah sadar kita membayangkan Kandepat itu seperti ini, seperti yang digambar-gambarkan orang-orang dulu. Itulah yang muncul. Tapi ketika tiang yang belajarnya lebih banyak ke dunia medis, ke dunia ilmiah, ke dunia begini, menggambarkannya beda lagi. Oh, ini energi. Energi yang biarkan saja dalam bentuk energi. Tidak mewujudkannya menjadi sesuatu yang kita gambarkan seperti yang sering kita lihat gitu. Nah, bagi orang pada umumnya, Pak, solusinya bagaimana supaya tidak terbawa? Nah, bahasanya kan begitu ya. Ya, sekarang ubah. Bahwa di masa lalu masa kecilnya kan juga besar dengan dunia-dunia seperti itu. Dalam arti cerita-cerita mengerikan itu kan besar juga. Tetapi ketika semakin dewasa, semakin banyak belajar rasio, critical faktornya ya cukup lah. Cukup untuk bisa membedakan mana hal-hal yang real, mana bisa dibawa ke mistik. Jadi dia saringannya kuat. Ada momen di mana dia menganggap oh, ini memang kejadian begini. Bagaimana bagi orang awam untuk bisa persaringan itu, Pak? Dia belajar. Nah, latihan itu ya, Pak. Belajar. Ya, dulu kan tiang sama seperti mereka. Orang dulu kan jalan di gang sini kan. Malam-malam waktu kecil enggak ada apa-apa. Pulang ke sini tuh
lari, sudah sampai rumah gitu. Terus bahkan ketika sudah dewasa, sudah dokter pula, tiba-tiba ada feeling nggak bagus, kok kayaknya ada sesuatu di luar gitu misalnya. Tetapi rasio mengatakan, buktikan. Jangan-jangan ini hanya rasa takut. Nah, misalnya waktu itu di depan yang merasa gangnya kan gelap, merasa ada sesuatu yang mengerikan, ada yang malah keluar hadapi, duduk, matikan lampu, duduk di depan, menghadapi rasa takut itu sendiri. Ya, sepakat. Dan ternyata ketika tidak terjadi apa-apa, langsung mengatakan pada diri sendiri, nah tuh kan, itu hanya bayanganmu. Tapi ada momen di mana Tiang ketika ada feeling nggak bagus, udah hindar aja. Hindar, tinggalkan, jangan kesini. Melatih itu yang paling sederhana gimana ya, Pak? Ya? Melatih itu. Lagi-lagi kalau bicara tentang melatih, maka kita harus berhadapan dengan yang kita latihan. Paham. Melatih diri berani hadapi rasa takutnya. Paham. Ya, Paham. gitu. Paham, Pak. Seperti itu. Berarti sama kayak istilahnya begini ya, Pak, yang Bapak pernah sampaikan, saya dengar di kemarin, membedakan suara lapisan energi A, B, C gitu misalnya, Pak, betul. ya. Nah, itu gimana tuh, Pak, kalau suara, Pak? Ya, ini contoh misalnya. Misalnya ada seorang mendenging. Itu kan kadang telinga kita tinnitus. Iya, paham. Nah, denging gitu tinnitus namanya. Suara mendenging. Tapi kan kadang kita bisa mendengar suara dengingan yang berbeda gitu misalnya. Ini kok seperti ada dengingan bukan dari dalam ini, dari luar. Jangan-jangan ada orang lagi main singing bowl atau main gentar. Dan ketika itu tidak ada di luar, juga tidak ada di dalam, nah mulai dalam arti pikirkan hal lain untuk diteliti lagi. Ya, diteliti lagi. Nah, beberapa orang tuh suka terlalu cepat menyimpulkan, padahal sudah disiapkan 3 cara kan. Sabda pramana, percaya apa kata orang dulu, apa kata kitab suci, apa kata agama. Tapi anumana pramana, analisa dulu. Kalau masih ragu, lakukan pratyaksa, periksa. Untuk memastikan, oh gini. Jangan buru-buru, analisanya ngikutin, oh biasanya kalau Kajang Kliwon ada begini-begini. Ya, sepakat Pak, sepakat. Itu maksud saya juga Pak. Jadi supaya kami ini kan juga ya istilahnya generasi tengah ya Pak ya. Yang tua masih, yang anak sudah mulai ada kan jadi tanpa mendengar saumat ya Pak ya, ataupun kepercayaan tertentu ya. Tapi kan di sini perlu ada hal yang seperti Bapak bilang sampaikan. Jadi sisi mana yang perlu kita harus latih yang lebih bijaksana gitu ya Pak, yang lebih tepatnya ya Pak. Semua hal itu kan paradoks. Ya, sepakat. Bahwa ada makhluk-makhluk alam lain itu. Kalau tidak pernah ada, maka tidak akan pernah diceritakan. Sepakat. Cuman kadang kita menyimpulkan itu sebenarnya realita, tapi kita anggap itu makhluk lain. Ya, benar-benar. Jadi ini benar, oh ini memang begini. Oh ini bukan. Artinya kita harus mengambil kesimpulan. Saya pernah lihat cahaya, bola cahaya. Pernah, bola cahaya itu terbang. Oh, bukan api ya Pak? Bukan api. Kalau api kan bisa, enggak, dia terbang. Nah, kalau orang dengerin saya cerita begitu, yang otaknya mistik langsung mengatakan ini, kalau di Jawa dia mengatakan ini Banaspati. Iya. Atau orang Bali mengatakan itu Ndehlea. Iya, sepakat. Tapi ketika saya jelaskan itu terbang. Apa itu? Itu drone. Ya, itu contoh bagaimana sebuah kalimat itu bisa menimbulkan persepsi dan kesimpulan yang berbeda-beda. Padahal kalau ditelusuri, oh itu drone. Malam-malam kan sering ada drone itu. Iya. Nah, masih perlu pandangan baru ya Pak ya untuk bisa sedikit memberikan keterbukaan lah ya buat orang-orang. Terus saya pribadi Pak di sini karena takutnya kok kesana kalau benar gitu, kalau nggak ada yang menguatkan kayak Pak Wayan kan oke gitu kan, jadi tahu lah sedikit jadinya. Yang dulu di klinik juga sering mengalami hal yang sama dulu kan. Ketika pas mau tidur di kursinya pasien, seakan-akan bumi itu berguncang. Belum tidur, seakan-akan bumi berguncang. Seakan-akan ada sesuatu di bawah tempat tidur pasien itu, di mana Tiang tidur di atasnya. Tapi karena otak Tiang medis tidak mau terganggu tidurnya gara-gara kepikiran itu, ya Tiang ngetes ini beneran ada apa enggak gitu. Tiang hitung 1-3 lalu tiba-tiba menengokkan kepala ke bawah dipan itu dan ternyata nggak ada apa-apa.
Bayangkan kalau dia tidak melakukan itu dan membiarkan pikiran kemana-mana. Iya, betul, sepakat. Itu contoh untuk membuktikan dia yang halusinasi dengar, halusinasi visual, atau hanya apa. Nah, berhubung masalah itu Pak, gini lagi Pak, jadi ini baru kejadiannya bulan lalu Pak, jadi baru saya ingat nih. Di rumah saya, di ruang tamu, nah bilang seperti ini gitu, ada ini bukan mimpi ya Pak, real, saya lagi mau ngepel nih Pak, jadi di kursi ini tuh ada orang Pak duduk, jelas orangnya saya kenal, bukan saudara, bukan saudara, bukan saudara, bukan teman ya, tapi itu jelas Pak, bukan lagi bayang Pak, jadi kayak orang beneran Pak. Oh saya pikir, oh mungkin dia lagi ingat saya lagi, itu aja sederhana saya Pak ya. Setelah dicek, tinggal, ya? Setelah dicek memang benar orang. Kan nggak ada orang Pak di kursi saya Pak. Jadi mata nih, jadi kayak ngepel nih Pak, kan saya nolak balik nih Pak. Itu kayak bayang gitu Pak, yang jelas kayak manusia Pak. Nah, udah tuh lewat tuh saya Pak ya. Besoknya saya pulang kampung ke rumah Bajang, ke Tabanan. Saya mau sembahyang, mantan gitulah keliling. Tiba-tiba itu lagi Pak, orang itu lagi. Orang itu lagi? Bayang-bayang lah tepatnya. Jelas Pak, kayak hawa manusia sebelah gitu loh Pak. Oke, ya. Sebentar ya. Iya. Oke, sedikit trouble ya. Oke. Ya, bayangan itu kan. Jadi warna hitam berarti ya, namanya bayangan. Enggak Pak, itu kayak muka, badan, kaki itu seperti manusia, hanya nggak ada. Tapi nggak ada? Nggak, tapi mata ini ya orang Pak. Jadi nggak hitam. Jaraknya? Bukan. Jarak? Yang di rumah kampung jaraknya saya sekitar 1 meter. Karena saya berdiri posisinya lagi pantang keliling. Kalau yang di rumah jarak 2 meter. Melihat itu? Sama Pak, pakaian, muka, wajah. Padahal saya lama nggak kontak beliau. Orang ini jadi. Oh ini benar-benar orang maksudnya? Saya itu mukanya orang Pak, tapi bukan bayangan hitam. Jadi dan muncul tiba-tiba, hilang tiba-tiba. Iya, dan itu sekian 1 menit ada kali Pak tuh Pak, lumayan lama itu. Itu bolak-balik selama seminggu intens Pak. Tapi saya nggak takut, saya juga tidak kaget. Cuman kok tumben intens, terus juga orang yang sama gitu Pak. Apa yang dilakukannya waktu itu? Ada gerakan apa yang dia lakukan waktu itu? Ada yang mandang saya cuma bila senyum, yang di kampung malah dia ikut di sebelah ikut sembahyang. Yang lain nggak ngelihat? Merasakan. Tapi yang lain nggak menceritakan bahwa dia juga melihat. Yang di kampung ini Pak, Komang ini. Dia nanya ke saya malah, ya gitu. Ya. Karena gini, kita kan masih ingat ya, ada kecerdasan. Iya Pak. Ada energi. Paham. Ada materi. Pas. Materi adalah energi yang memadat. Iya. Seperti halnya sinar laser. Cahaya itu kan energi. Iya. Kita nggak bisa megang cahaya, betul nggak? Betul. Tapi kapan cahayanya itu dipadatkan? Ya, light amplification by stimulation of emission radiation gitu misalnya. Namanya laser. Iya. Nah itu bahkan bisa dipakai motong. Iya. Dia bisa dipakai motong motong materi. Iya. Berarti energi memang bisa dimaterialisasi. Itu contoh pertama. Yang kedua, kalau kita bisa ngerasakan energi elektromagnet, mungkin hanya merinding-merinding. Tapi kapan energi elektromagnet itu benar-benar cukup kuat, itu bisa menimbulkan dorongan. Contoh misalnya, magnet dengan magnet itu bisa mendorong, betul nggak? Iya, betul. Menggerakkan sesuatu lah. Ya. Energi suara sama. Itu kan kalau sekarang di luar negeri itu ada menciptakan bom suara. Sehingga bom suara itu dus. Iya, yang dorong. Nah, artinya apa? Energi bisa mematerialisasi dengan kepadatan tertentu. Begitu juga halnya dengan makhluk-makhluk energi. Yang biasanya tidak kelihatan. Pada momen tertentu, pada orang tertentu yang memancarkan vibrasi atau energi tertentu, bisa diambil oleh dia
untuk mematerialisasikan dirinya sehingga tertangkap oleh paham. orang tertentu. Kebayang ya? Paham. Itulah contoh kenapa beberapa orang bisa melihat makhluk-makhluk ini, makhluk-makhluk itu. Ya. Tetapi tentu yang namanya hal seperti itu kan buktinya diperiksa dengan alat ini nggak bisa, diperiksa dengan alat itu nggak bisa. Betul. Tapi di film-film, bukan di film-film, di CCTV tertentu kan ada yang merekam seperti itu. Ya. Gerakan-gerakan seperti itu. itu. Infrarednya masuk dia. Ya. Bagaimana mereka melakukan itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Ada, tetapi tidak semua harus dibawa ke situ. Ya, paham. Jadi contoh. Paham. Sehingga kalau hal-hal seperti itu memang pas momentumnya, ini layak dipercaya. Iya, karena memang agak, ya bukan saya gimana Pak, karena case itu waktu itu tuh benar-benar intens sekali soalnya munculnya, gitu, dan betul-betul di objek orang yang sama gitu. Jadi itu yang agak perlu, istilahnya perlu pertimbangan Bapak gitu, apakah ada sesuatu yang perlu saya gali di situ? Ya, kalau orangnya sama, sosok itu kira-kira, dunia kan paradoks. Ya. Sosok itu tua apa muda? Tua. Lebih tua dari saya. Secara fisik kita kenal Pak, maksud saya. Tapi orangnya masih ada? Masih Pak, masih hidup orangnya. Tapi dia figur otoritas apa figur apa? Figur otoritas yang dipercaya apa yang dibenci? Oh enggak, kita baik. Oh baik. Ya. Dan dia, kelebihan dia apa? Kelebihan dia orang spiritual, orang kaya. Orang spiritual. Ya. Oke. Beliau orang pelukis juga. Pelukis. Beliau juga ada usaha apa, saya lupa gitu. Tapi beliau ketika ditanya nggak merasa melakukan apa-apa. Belum ketemu lagi Pak. Jadi kita lama nggak kontak ini Pak. Jadi makanya saya agak kaget loh kok Bapak ini gitu. Nah, karena kejadian-kejadian seperti ini sering diceritakan. Contoh. Dia ada teman gitu. Dia sebenarnya sedang keluar rumah. Tapi koneksinya dengan rumahnya sangat baik. Sangat harmonis dengan lingkungan rumahnya, bahkan dengan energi-energi alam lain di rumahnya, dia sangat harmonis. Ya, kalau kita di Bali kan kenal bagaimana disuruh kita harmonis dengan parahyangan. Nah, di Bali kan ada tugu-tugu penunggun karang, tugu pengijeng. Nah, kejadiannya unik. Ketika dia keluar rumah, orang yang mau mencari dia ke rumah, tiba-tiba melihat dia ada di rumah. Oh iya, sepakat. Jadi contoh, bagaimana si makhluk itu bisa mematerialisasi, menyerupai ini. Atau kadang, orangnya itu ada di rumah, orang lain melihatnya sedang di luar. Saya ketemu kamu kemana kemarin itu? Bingung sih ini. Itu apa Pak penyebabnya? Itu contoh bagaimana ada energi-energi, makhluk-makhluk energi yang menyaru dengan tujuan tertentu. Tujuan menyampaikan kabar, atau tujuan untuk menyampaikan pesan, untuk sebuah, ketika dia sering muncul, kenapa tidak ditengok aja secara real gitu. Itu ceritanya Pak, saya gitu, kenapa nggak kontak fisik gitu maksud saya. Tengok aja secara real. Siapa tahu ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Itu gimana tuh Pak, kenapa harus energi itu yang muncul tidak langsung. Nah, dalam hal urusan kita bicara tentang saudara empat ini. Di masa lalu tuh orang-orang itu wikan-wikan sakti-sakti. Oh, telepati itu ya Pak? Iya, dia bisa, kalau sekarang pakai CCTV. Atau video call. Video call, ya Pak. Dulu orang pakai itu. Karena saudara empatnya kan sama. Walaupun hari-hari kita beda, di level energi dan kecerdasan, saudara empat kita semua sama. Sehingga ketika dia ingin tahu bagaimana situasi rumahnya orang, dia menanyakan kepada saudara empatnya, yang juga sama dengan orang itu. Sehingga dengan itu dia bisa tahu situasi rumahnya. Berarti itu disengaja ya Pak jatuhnya ya? Jadi artinya ketika si saudara empatnya kita meminta kita ketemu dengan si orang itu, maka saudara empat kita, mungkin saudara empat kita yang mewujudkan dirinya menjadi bayangan orang itu. Untuk memberi pesan kepada kita agar kita mengunjungi orang itu. Bisa jadi. Saya berarti istilahnya di sini untuk memulai mengunjungi orang itu. Gitu. Karena ketika dia sering datang kan berarti kita sudah kunjungin. Misalnya nih, ada orang miss call kita. Berarti kan kita disuruh nelpon balik. Iya. Nah, kalau nelpon, dia sering mengunjungi kita. Baik. Tanpa pesan, tapi dia terus hadir di hadapan kita dengan tanpa sebuah pesan tertentu, berarti kita disuruh ke sana. Untuk memastikan ada apa gitu. Siapa tahu kan. Begitu. Itu salah satunya. Waduh, tapi semua Pak Wayan karena sudah dikasih gambaran saya saya takut salah mengartikan biar enggak juga terlalu berlebihan merespon itu gitu loh. Ini hanya bisa dibuktikan benar salahnya dengan cara melakukan itu. Yang disebut pratyaksa tadi, periksa langsung.
periksa langsung, ketemu orangnya. Siapa tahu memang kadang kita bisa, orang itu siapa tahu dia dengan kemampuan dia melukis, orang pelukis itu kan imajinasinya kuat. Sepakat. Apalagi orang tua, kita nggak tahu bagaimana kemampuannya. Kalau dia mengimajinasikan, ngidupang-idep namanya. Maka dia bisa saja memanggil kita secara ini. Dengan mewujud. Berarti itu dengan sengaja ya Pak? Bisa bukan saja, karena bisa kebetulan lah bahasa saya gitu? Ya. Orang yang pernah diceritakan di Kute ini, ya beliau namanya, beliau seorang pemangku pura dalam di Kute. Keponakannya bercerita. Keponakannya sendiri bercerita. Karena dikasih tahu, yang kenal beliau ketika masih hidup, yang pernah periksa ketika sakit. Jadi beliau sendiri di masa itu, di tahun 90-an, di bawah 90-an lah. Beliau sendiri, pemangku dalam ini cerita bagaimana beliau mengadakan pertemuan-pertemuan seperti itu. Bahkan beliau berkirim surat itu dengan sekeping bunga. Ya, pakai bunga ditulis, ya, ditulis tidak pakai tulisan, gitu. Bunga ditulisin, maksudnya dikasih pesan, bunganya diginiin, ya, terus dikasih si ponaan. Ponaan itu masih 2 tahun di atas, di bawah yang umurnya, jadi sekitar 52 tahun, masih ada orangnya cerdas. Dibawa, tolong bawa ke sana, ke Tapak Siring, gitu. Kasih aja bapak ini, gitu. Sampai di sana dikasih, dititipin bunga sama Wak gitu. Oke. Iya. Ya ngerti. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya mereka berkomunikasi dengan bunga. Apa yang terbaca, itu contoh. Terus mereka sering katanya mengadakan pertemuan. Nanti kamu akan lihat Wak datang turun dari atas. Nah, jadi di Bali itu memang ada zaman-zaman itu. Cuman sekarang kemampuan itu tidak ada. Kemampuan out of body experience itu sudah tidak terlalu dilatih lagi. Karena ngapain juga pakai dupa begini. Kalau bisa CCTV, video call, Zoom gitu. Biar lebih mudah Pak ya. Itu yang menyebabkan kita tidak mengeksplor kemampuan-kemampuan seperti itu. Nah, berhubungan dengan itu Pak, misalnya lagi Pak, saya ini belakangan ini agak lucu nih. Setelah kejadian yang saya bilang 2022 itu ya Pak, banyak hal yang seperti gini. Saya dulu orangnya tidak suka film action Pak. Yang urusan kungfu tuh kurang lah dulu saya Pak. Tapi setelah ini saya ngeliat orang main taekwondo apa tuh, saya kok kayak seolah-olah pernah gitu ya Pak ya. Kok malah seneng gitu loh jatuhnya. Lihat apa? Action apa, bela diri. Oke. Ya. Jadi dulu tuh kan kayak saya berantem kesannya begitu ya Pak. Nggak tahu belakangan setelah saya melakukan kejadian itu, malah saya ngeliat kayak yang lompat-lompat dari pohon ke bawah jauh itu. Terus kayak lagi main taekwondo apa kungfu apa itu, kok kayak ngeriuni gitu ya Pak ya. Kayak jadi setelah kejadian yang saya alami kemarin itu, setelah saya pulih itu yang begitu-begitu Pak. Sampai ketemu bukunya Bapak, ya YouTube-nya Bapak. Itu setelah itu Pak. Jadi saya kayak newborn gitu ya, boleh dibilang saya. Karena agak berbalik gitu dari apa yang selama ini saya pikirkan gitu, lebih tepatnya mungkin nggak nyampe mungkin saya ke sana. Ya, cuman dulu kita mengalami tanpa memahami. Paham. Sekarang kita masuk ke pemahaman tanpa perlu mengalami lagi. Rata-rata di masa-masa itu kita kan pasti belajarnya bela diri, kanuragan, biasalah di masa-masa itu. Apalagi tahun-tahun sebelum itu kan rata-rata orang belajar orhiba, kemudian ya ilmu bambu kuning. Kita belajar banyak. Rata-rata begitu sih dunia-dunia itu. Karena ketika kita ke arah ini, seringkali kita diajak untuk melewati itu. Memang harus ya Pak ya, kita kayak dibangunkan pas life kita gitu ya Pak ya. Kan materi, energi, kecerdasan. Awal-awalnya kita ya bermain material dulu. Lalu mulai suka dengan hal-hal yang bersifat energi. Dulu bela dirinya bela diri material, pukul. Masuk ke energi, wah. Nanti setelah menemukan nggak ada apa-apa lagi bagi saya di sini, baru kita masuk ke spiritual, yang kecerdasan. Iya betul, karena agak surprise Pak. Jadi setelah kejadian itu banyak sekali kayak yang nggak nyampe muncul gitu Pak.
Itu sih. Ya, ya. Itu. Ini memang tahapan-tahapan. Berarti memang begitu ya, Memang Pak? begitu rata-rata yang lihat begitu. Oh gitu ya, Pak? Banyak dulu para pendekar. Sekarang masuknya ke wilayah jadi pemangku, jadi sulinggih gitu. Ya memang tahapannya begitu. Nah, sekarang ini lagi Pak, Ya. berhubung masalah itu. Kadang-kadang kan di tempat rumah kita di Bali atau di orang-orang yang dipilih, nah caranya bahasa kita ngiring gitu ya Pak ya. Kan ada pica-pica daerah lisir gitu ya Pak ya. Apa ya, barang-barang peninggalan orang dulu lah Pak ya. Nah, itu bagaimana supaya tidak terlalu fanatik, tapi tidak juga melupakan, tapi tidak melekat, kan agak-agak ini ya Pak ya. Gimana itu ya Pak menyikapi itu ya Pak? Itu kan gini, ada keris, ada lontar, ada begitu gitu misalnya kan. Perlakukan saja seperti kita memperlakukan merajan, pelinggih-pelinggih. Itu kan juga warisan. Ya, betul. Perlakuan seperti itu. Masalahnya ya, kalau merajan, nggak semua orang Pak berpikirnya ke situ Pak. Oh, gitu, iya, kan? Artinya itu kan hanya sama. Simbolik ya gitu ya Pak hanya ya. Sama seperti itu. Ya. Ada arca. Jadi perlakukan aja seperti itu. Paham. Ya, misalnya kita ditinggalkan warisan berupa kalung emas begini, ini dirawat aja seperti iya. semua perlu dirawat kan. Paham. Ditinggalkan rumah dirawat. Iya. Semua hal-hal itu perlu dirawat. Karena apa? Misalnya ada keris. Kalau itu nggak dirawat kan dia mengalami oksidasi. Kalau dia keris besi ya berkarat. Iya. Kalau dia lontar dirawat supaya tidak dimakan rayap. Betul. Kita hanya perlu menganggap itu hal-hal yang sama seperti yang sudah biasa. Tidak semua orang bisa seperti itu Bapak. Kadang-kadang terlalu berlebihan, bahkan cuek, bener-bener cuek. Nah, itu kadang-kadang kan begitu Pak. Karena tadi itu, karena apa? Dia memperlakukannya lebih, ya apa istilahnya dia, menganggap ini spesial, ini biasa. Ya, sepakat. Padahal kalau pelinggih yang di rumah itu yang tugu merajan, itu kan kita rawat tiap hari maturan gitu. Itu juga sama. Ya, tapi kan kalau keris, kalau lontar kan rata-rata tiap purnama, purnama tilem. Artinya sebenarnya apa? Kita disuruh nengok. Menjaga lah ya jadinya Pak ya. Nengok kan kemudian dibersihin. Tujuannya dibersihin apa? Debu. Paham. Kalau dia kena debu, keris kena debu, yang terjadi apa? Begitu keris ditempelin debu, debu-debu akan menyerap air. Paham. Menjadi lembab, berkarat. Paham. Jadi kalau kita tengok tiap 15 hari sekali, wah ini debuan. Ya, kemudian dikasih minyak. Minyak itu kan isolasi. Iya, betul. Belum, Mas. Mencegah oksidasi. Itu sebenarnya hal-hal yang sangat ilmiah. Saya pribadi bersyukur Bapak kasih saya bedah itu karena supaya menyampaikan itu juga pas gitu loh Pak. Tidak terlalu berlebihan benda itu atau juga terlalu cuek dengan benda itu. Pas sajalah takarannya gitu. Jadi kan kita juga enak ya Pak ya membawa itu nggak jadi beban gitu bahasa saya gitu. Ya, anggaplah kita diwarisan komputer. Ya entah di komputernya ditutup biar nggak debuan, sama itu sama aja. Sepakat, keris, komputer, logam, namanya juga logam mulia. Karena kan keris-keris yang dulu kan susah bikinnya. Betul. Dan mungkin saja belinya susah. Betul. Nah, kalau kita sembarangan gara-gara saya nggak pakai keris kok, taruh sembarangan kan kasihan harganya. Padahal ya, kalau keris itu benda pusaka gitu misalnya, bernilai sejarah. Pada saat kita lagi paceklik nggak punya uang, dijual bisa mahal itu. Itu contoh. Betul. Itulah warisan leluhur yang bisa membantu. Kalau mau dijual. Paham. Ada kalau enggak misalnya nggak dijual, kita dititipkan banyak, udah simpen di galeri. Ya, kan banyak orang penggemar keris. Oh ini keris pusaka peninggalan kakek saya tahun sekian berapa gitu. Ini keris Empu Gandring. naga pasah dan naga apa? Roro Intan itu. Kan itu sandiwara radio. Pak, mungkin masuk ke dalam sedikit Pak. Ini masalah roh Pak ya. Jadi saya baru ini lagi. Pernah saya di titik yang duduk meditasi itu, jadi ngeliat diri saya jalan, tapi di terowong Pak. Kayak terowongan gitu. Terowongan gelap di ujungnya cahaya. Rata-ratanya begitu biasanya. Iya. Masalahnya sekarang Pak, kalau terowongan gelap titik yang ujungnya cahaya kan masih enak ya Pak ya. Iya. Itu terowongan tembusnya bawah air laut Pak.
Oke. yang tidak ada ikan, Ya. tapi pasir putih jelas. Ya, di luar negeri sudah dibikin itu. Oh sudah ya? Ya, dibikin apa? Iya. Jalan raya bawah laut itu Oh terowongan. gitu ya Pak ya. Nah, artinya begini, kita di sini bermain dalam bentuk visualisasi, Ya. di sana realisasi. Ya, artinya di kecerdasan bisa bervisualisasi, di energi bisa, di materialisasi bisa. Jadi sama sebenarnya di situ. Ya, jadi kalau orang berjalan dalam bentuk kecerdasan dengan meditatif, dia menembus ruang dan waktu, dia melakukan perjalanan kecerdasan. Ada yang melakukan perjalanan energi, ada yang melakukan perjalanan materi, menembus lorong bawah tanah gitu. Itu perjalanan materi yang dilakukan orang Barat. Oh ya. Kalau kita enggak, perjalanan materi, energi dan kecerdasan. Gitu. Itu wajar ya Pak? Hah? Wajar ya Pak? Wajar aja sih. Jadi kan ketiga dunia itu kan ada. Ya. Dunia kecerdasan itu maha gaib, dunia energi gaib, dunia materi itu nyata. Nah, cuman jadi serem. Gaib. Nah, ini kan ini semua gaib ini. Iya. Semua gaib nih. Energi cahaya ini gaib, kadang nggak bisa disentuh, tapi bisa dilihat. Iya, sepakat. Nah, ini mungkin Pak yang ini satu lagi, bagaimana caranya kita itu, kan kata orang bilang tidur itu kalau nggak mimpi itu lebih sehat Pak ya. Tapi kalau mimpinya petunjuk kan tidak mungkin sering ya Pak. Kalau tidak mimpi, maka sehat. Gitu kan? Iya. Nah, harusnya dilihat sebaliknya. Oh gitu ya Pak. Kalau sehat, maka tidak mimpi. Oh ya, balik ya. Oke, baik. Karena mimpi itu cenderung merupakan proyeksi dari penaman-penaman pengalaman hidup kita selama satu hari. Kalau penuh emosional seperti ini, penuh emosional seperti itu, dia terproyeksi menjadi dirangkai kembali, kadang menjadi cerita ini, cerita itu, dia mimpi. Kalau hari ini dia benar-benar tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang spesial, semuanya baik-baik saja, ya kadang dia tidur tanpa mimpi, langsung lelep aja gitu. Ya. Berarti intinya sekarang kita supaya nggak terlalu seperti itu, kembali latihan itu ya Pak, untuk yang... Contoh gini. Kalau sebelum tidur malam hari, kita sudah makan. Pas tengah malam, biasanya kita kan terbangun, tapi perut masih terisi. Kan nggak lapar jadinya. Tapi bayangkan kalau pas malam-malam kita belum makan dari siang, malam tidur, pas terbangun tengah malam, rasa lapar nggak? Iya. Nah itu contoh. Jadi kita bisa dibangunkan oleh rasa lapar kalau kita belum terisi. Nah, kadang kita dibangunkan oleh mimpi atau bahkan mengalami mimpi ketika ada yang belum beres. Ya, sepakat. Kapan sudah beres dalam kesehariannya, nggak ada lagi hal-hal yang dipertanyakan, apa yang menjadi kendala di batin kita. Tidurnya udah lelap aja, benar-benar lelap. Gitu. Lengkap Pak? Hah? Sudah lengkap? Sudah lengkap. Lengkap, sudah aman ya. Tengkara lengkap. Tapi terima kasih banyak nih, mudah-mudahan yang atau pesan buat saya Pak, mungkin ada pesan buat saya. Sesi pertama. Jadi urusan parenting sudah tadi kan. Sampun. Urusan karma sudah. Sampun. Bagaimana pengalaman rasa karma, ternyata oh ini manfaatnya. Ini saya sedang dihadirkan untuk mengerti, ini penebusan utang rasa karma sudah dapat. Sampun. Tentang out of body experience sudah. Sudah. Tentang bagaimana beda halusinasi dengan ini sudah semua ya. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman di TikTok, teman-teman di YouTube juga, supaya mereka bijaksana seperti obrolan kita tadi, tahu mana yang material, mana energi, mana yang kecerdasan. Sepakat Pak. Tidak mudah terlalu berhalusinasi, terlalu berilusi. Betul. Tetapi bukan menafikan bahwa itu ada. Betul, sepakat. Ya. Sepakat. Ya, ketika kita tidak mampu menjelaskan, bukan berarti itu nggak ada. Karena di level hal-hal yang maha gaib, kita memang susah menjelaskan. Ya, sometimes seperti itu Pak. Ya. Saya mau ngomongnya bingung ngomongnya gimana. Ya. Gitu. Wajar. Begitu. Jadi kalau kita sekarang belum paham,
gali aja lagi. Karena apa yang sekarang kita belum paham, suatu ketika kita akan paham. Sepakat Pak, itu sepakat sekali itu. Ya, jadi Sepakat. apa yang sekarang sifatnya roh itu, wah itu nggak ada dan sebagainya. Suatu ketika kita akan mengatakan itu ada. Ya. Ya, dulu orang terbang tuh aneh, masa sih ada orang terbang, sekarang naik pesawat terbang semua. Dulu kita katakan kalau melihat bulan purnama, oh itu dadong dukuh. Ya, kalau orang Sunda itu, oh ini rantai. Ya. Nah, kemudian ada orang bisa terbang ke bulan dengan pesawat, dengan pesawat antariksa. Nah, artinya dunia ini akan terus berkembang. Jangan terlalu tidak percaya, jangan juga terlalu percaya sebelum membuktikan secara pemeriksaan. Sepakat. Terima kasih banyak Pak Wayan. Teman-teman, mudah-mudahan obrolan kami ada manfaatnya dan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita terus-menerus melakukan penggalian untuk tidak mudah percaya, tidak juga mudah tidak percaya. Dunia ini paradoks. Kita kembangkan akal budi kita untuk memahami rahasia-rahasia semesta ini. Saya kira demikian ya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Sampai ketemu lagi ya.